Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, masih tinggal di rumah, beraktivitas di rumah dan beribadah di rumah sementara waktu karena pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah pesta kedua turunnya Roh Kudus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang kita semua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ke-5. Mari kita dengarkan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian bunyinya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Minggu kemarin kita sudah merayakan hari Pentakosta yang pertama dengan topik roh yang menuntun. Sekarang kita merayakan hari Pentakosta yang kedua dengan topik hidup oleh roh. Saudaraku, kedua topik ini sangat relevan satu sama lain, yakni betapa pentingnya peranan roh itu pada diri orang percaya. Sebagaimana yang sudah dijanjikan Yesus bahwa Ia akan mengirim seorang penolong yang lain supaya Ia menyertainya bagi para murid-muridnya. Kita bisa lihat itu di kitab Yohanes pasal ke-14 ayat 16 sampai 18, Yohanes pasal 15 ayat 26, Yohanes pasal 16 ayat 17. Dan itu terbukti setelah kenaikan Kristus ke sorga, Petrus menunjukkan pemenuhan janji Kristus ini pada hari Pentakosta. Saudaraku, hari Pentakosta ini juga disebut lahirnya gereja. Bahwa lahirnya gereja berarti dari sinilah pemberitaan Injil mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yang disampaikan oleh para murid-murid Yesus, termasuk pada diri Rasul Paulus, menyatakan bahwa Injil dan hikmat dunia saling bertentangan. Suatu hal yang tidak mungkin dipertemukan. Apa yang membuat perbedaan itu, saudaraku? Rasul Paulus memberitakan Injil itu karena dia hidup dalam kekuatan roh. Oleh karena itu, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagaimana yang ditulis dalam nats ini ada beberapa poin yang menarik bagi kita semua. Yang pertama, fokus pada Yesus yang disalibkan. Sejak Rasul Paulus mengenal Yesus, hidupnya berubah. Sebagaimana dia katakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku
yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan perkataan ini maka terlihatlah perubahan total dari kehidupan Paulus. Maka dia mulai hidup yang baru dengan memberitakan Injil. Pemberitaan Rasul Paulus berpusat pada Yesus saja yang disalibkan. Dia tidak terpancing dengan gaya pemberitaan lainnya untuk sekedar memuaskan telinga orang yang mendengar. Dia sangat berbeda dengan retorika yang ulung, yang berkobar-kobar menyampaikan orasinya. Sebagaimana dalam ayat 1 dia gambarkan bahwa dia memberitakan Injil dengan bukan kata-kata yang indah atau hikmat, melainkan dia memutuskan hanya fokus pada Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Yang kedua, menunjukkan keberadaan diri yang sebenarnya. Pada umumnya manusia tidak mau menunjukkan diri yang sebenarnya, apalagi masalah kelemahan. Jarang sekali orang memberitahukan kelemahannya kepada orang lain. Sementara Rasul Paulus tidak demikian. Dia menunjukkan dirinya kepada orang lain dan tidak merasakan rendah diri sebagai pemberita Injil, yang dimana dia memiliki keterbatasan, sebagaimana dalam ayat 3 dikatakannya, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." Saudaraku, perkataan ini menunjukkan dirinya yang punya kekurangan dengan kondisi fisik dan ketakutan atau kegentaran atas pemberitaan Injil, yaitu di mana di kota metropolis dia tinggal seperti di Korintus. Dia jujur mengakui siapa dirinya di hadapan banyak orang pada saat pemberitaan itu disampaikannya. Ketiga, kekuatan roh bukan hikmat manusia. Dalam pemberitaan Injil, saudaraku, Rasul Paulus menggunakan kekuatan roh Tuhan, bukan hikmat manusia semata. Sebagaimana dikatakan pada ayat keempat, "Bila perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh." Di sini dia hendak menunjukkan betapa kekuatan roh Tuhan yang memampukannya mengubah kehidupan orang Korintus yang dikuasai oleh roh kemajuan, ilmu pengetahuan, teknologi, pengaruh luar yang menjauhkan mereka dari Tuhan kepada suatu pertobatan. Bagi Paulus sendiri yang terpenting bukan hebatnya retorika si pemberita Injil itu, tetapi bagaimana perubahan hidup yang total bagi jemaat yang mendengar firman Tuhan. Saudaraku, pertobatan total itu adalah terjadi dari kekuatan roh, bukan karena hikmat manusia semata. Kekuatan roh itu terjadi ketika manusia mengimani Tuhan dalam hidupnya, bukan karena hikmat manusia di dalam retorika yang luar biasa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa relevansinya dari nas pemberitaan firman Tuhan pada turunnya Roh Kudus?
sehubungan dengan konteks kita masa kini. Kita hidup di tengah zaman modern. Ilmu pengetahuan teknologi yang canggih sudah memasuki ke setiap lini kehidupan. Apalagi sekarang ini disebut revolusi industri 4.0. Bahkan hendak memasuki industri 5.0. Pemberitaan firman Tuhan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan. Apakah prinsip dan gaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus masih relevan pada zaman sekarang? Atau apakah pelayanan di mimbar masih mengandalkan kekuatan roh Tuhan atau kekuatan diri sendiri, hikmat manusia? Dua pertanyaan ini membantu kita untuk merefleksikan apakah kita dalam pelayanan firman Tuhan itu sudah beralaskan pada hidup oleh roh. Yang pertama, hidup oleh roh Tuhan bagi setiap pengikut Tuhan, hal ini sangat fundamental, tidak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Dengan hidup oleh roh Tuhan, maka pelayanan dan sikap hidup pengikutnya sehari-hari akan sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang tidak di dalam roh Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah manusia yang tidak hidup oleh roh Tuhan karena dia tidak mengenalnya. Sebaiknya orang yang mengenal Tuhan, maka dia disertai dan tinggal senantiasa dalam dirinya. Tentu saudaraku, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, hidup oleh roh Tuhan yang bersaksi akan Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena mengandalkan hikmat manusia semata yang bukan berasal dari Tuhan, sehingga mereka menolak akan Yesus yang disalibkan itu, mati dan bangkit serta naik ke surga. Sebagaimana dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang yang menggunakan hikmat manusia semata tidak mampu memahami tentang salib Kristus yang memberi kemenangan dan keselamatan yang kekal. Yang kedua, selain daripada itu, kita perlu waspadai akan pemberita firman Tuhan yang menamai dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi hidupnya jauh sekali dari roh Tuhan. Mereka menggunakan atribut sebagai pelayan Tuhan, pelayan mimbar di luar biasanya hebat, bahkan sangat dikagumi oleh jemaat. Dia menggunakan kata-kata yang indah, yang menggugah, yang bisa menyenangkan hati para pendengar, sehingga menambah kegembiraan bagi para pendengar atau jemaat. Namun saudaraku, sesungguhnya mereka mempunyai motivasi yang berbeda. Mungkin mereka ingin popularitas di tengah sesama pelayan yang kurang menarik dalam pelayanan khotbah. Mungkin juga mereka memanfaatkan jemaat-jemaat yang kaya raya supaya dia mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saudaraku, bahkan secara tidak langsung bisa jadi jemaat mengkultuskan pengkhotbahnya,
bukan Tuhan Yesus. Bukan lagi Tuhan Yesus yang disembah. Inilah yang amat berbahaya di tengah kehidupan kekristenan. Dapatlah dikatakan mencuri wajah Allah, mencuri kemuliaan Tuhan. Ini bukan lagi yang diandalkan roh Tuhan, namun roh kejahatan. Padahal semestinya para pengkhotbah itu berdiri di mimbar adalah untuk membukakan kebenaran firman Tuhan atau menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi manusia yang berdosa. Bahwa dia rela mati dan disalibkan untuk keselamatan manusia. Belajar dari karakter dari Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan pada kitab Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah saat ini kita merayakan hari Pentakosta. Marilah kita hidup di dalam roh Tuhan yang menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup dalam hikmat manusia yang tergantung pada dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dapat membinasakan dirinya sendiri. Inilah pemberitaan firman Tuhan pada hari kedua pesta dari turunnya Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus turun atas hidup kita dan kita dipenuhi dengan Roh Tuhan sehingga kehendaknya lah yang jadi, bukan kehendak kita manusia semata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan penyegaran bagi kami, di mana Roh Tuhan yang telah datang ke dunia ini menggenapi janji-Mu turun di atas kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berikan kami iman yang teguh untuk tetap percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, ajarlah para hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di saat COVID ini juga Tuhan, biarlah juga masih menyala-nyala para hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga mereka memperoleh keteguhan, memperoleh kekuatan, dan memperoleh semangat baru. Dan kami mohon Tuhan, perlindungan dari Roh-Mu yang kudus, menjagai kami, menjauhkan kami daripada mara bahaya. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.